Mungkin saya punya 1001 kemarahan terhadap negara ini, terhadap ketidakadilan yang negara ini lakukan terhadap Papua. Tapi saya sebagai penerima LPDP memutuskan untuk tetap tinggal di Indonesia, berbakti buat negara ini, berkontribusi, mengabdi. Kalau sudah jadi istri kita, biar dia keriput-keriput tua, ya ini udah kita harus komit untuk mencintai dia. Itulah hubungan warga negara dengan negaranya. Seburuk-buruk sekeriput-keriputnya negaramu, komitmenlah untuk mencintai negara itu gitu. Jadi saya jualan UMKM mama-mama Papua, mama-mama Aceh, mama-mama Sumatera, bayar retribusi 1.000-2.000. Ada tuh di NTT yang kemarin buka lapak depan rumah dimarahin Satpol PP karena gak bayar retribusi. Perjuangan orang-orang sekecil itu 1.000, 2.000, 3.000 rupiah terkumpul menjadi dana abadi, dipakai untuk bayar seseorang 3 miliar rupiah. Apakah tega? Saya bukan mengundurkan diri dari program doktoral. Jadi di program doktoral saya lanjut, saya bayar sendiri. Oh, canggih. Iya, dan saya mengembalikan uang negara karena saya merasa ada banyak anak lain yang lebih layak dan lebih membutuhkan dari saya. Oke, halo pemirsa Retorika Show. Kembali lagi bersama gua Belmondo Scorpio. Dan hari ini gue bersama satu narasumber, abang gua, udah lama gua gak undang. Dan adalah pendiri Kitong Bisa, Yayasan Kitong Bisa. Siapakah dia, Bang? Billy Mambrasar. Selamat datang, Bang. Halo Bro Belmondo, terima kasih mengundang kembali. Mantap. Bang Billy ini memang udah lama sih, gua kenal lama ya, udah lama banget Bang ya. Udah lama sekali. Banyak banget kegiatan aktivitas sosial yang Bang Billy lakukan lah. Kegiatan sosial yang salah satunya adalah kontender tuh sosial atau bisnis tuh ya? Sosial juga. Sosial juga ya. Dan kemarin baru dilantik, gue nonton pelantikan lu Bang. Ketika dilantik menjadi bagian dari Komite Percepatan Pembangunan Papua. Betul. Bener ya? Iya. Selama juga jadi komisaris suspend, tapi itu nanti udahlah. Iya, tapi hari lagi ini dibahas di Twitter tuh. lagi rame ya. Lagi rame. Bang, tapi yang lagi rame sebagai anak yang berkuliah cukup jauh sampai Amerika dan orang yang pernah menerima LPDP saat master ya. Dan doktor ya. Ini bagaimana lu melihat fenomena yang hari ini sedang ramai di publik tentang etika penerima LPDP yang kemarin sempat viral. Kalau bisa anakku jangan jadi WNI, sehingga itu terlihat sangat tidak nasionalisme. Lu gimana dulu? Tanggapi dulu deh. Iya. Gimana lu melihat fenomena itu dulu? Ya, terlepas dari isu LPDP dulu ya, kita pisahkan, kita bahas dulu, bedah dulu statement cukup aku saja yang WNI, anakku jangan. Oh, iya, ya kan? Menurut saya kemarahan terhadap negara itu sangat berdasar dalam prinsip demokrasi. Jadi ketika sebuah negara memiliki demokrasi yang sehat, maka ketika warga negaranya berekspresi, itu diberikan kebebasan untuk ekspresi, maka itu bagian daripada demokrasi sehat. Didengarkan atau tidak dengarkan itu juga tergantung kita menchanneling kegelisahan kita kemana ya. Nah, tetapi postingan dari individu yang kita bahas ini atau pernyataannya dia itu yang cukup aku saja yang WNI, anakku jangan. Kalau kita tracing statement konstelasi hubungan dia dengan anaknya, dia sudah banyak sekali melakukan edukasi. Saya bisa bilang ekstrimnya itu politik kebencian terhadap anaknya. Ada satu postingan yang sampai mereka ngebahas bendera. Oh tapi iya, bahas Gibran. Bahas Gibran juga itu dengan kebencian. Nah, kamu mau nggak jadi Gibran? Nggak mau. Terus nangis, katanya anaknya nangis. Terus netizen tuh banyak tuh bilang, emang iya ada orang berbicara politik kepada anak yang masih 4 atau 5 tahun gitu kan. Kalau saya sih punya anak, saya ajak main motor aja kalau sore-sore gitu kan. Kalau ajak ngomong politik, apalagi sampai politik kebencian, rasa-rasanya kalaupun benar, maka rasa-rasanya tidak tepat dan tidak beretika. Sampai muncul statement cukup aku saja yang WNI, anakku jangan. Berarti ada kebencian yang memuncah terhadap negara ini sampai anaknya juga dikasih WNA. Kita tidak mempermasalahkan hak orang tua memberikan WNA atau WNI. Karena teman-teman saya banyak juga yang nikah sama bule. Dan anaknya ada yang sebagian anaknya dikasih WNA, ada yang enggak gitu kan. Itu hak penuh karena cinta dan pernikahan kan. Bukan atas dasar mereka benci banget sama Indonesia, makanya anaknya jadi WNA. Kalau mau bicara kebencian, brother, dirimu tahulah aku dari Papua, ya kan. Masa kecilku gak ada listrik, jalan kaki berkilo-kilometer, guru gak ada, rumah bocor. Semua kekurangan yang membuat saya tuh merasa negara ini sebenarnya ada atau tidak sih. Dengan semua kemiskinan, kondisi. Jadi kalau dia bicara alasan kemarahan kepada negara,
saya pun punya 1001. Seharusnya lu punya banyak hak untuk benci terhadap negara ya. Saya punya 100 kemarahan, dia punya 100 kemarahan, mungkin saya punya 1001 kemarahan terhadap negara ini, terhadap ketidakadilan yang negara ini lakukan terhadap Papua. Tapi saya sebagai penerima LPDP memutuskan untuk tetap tinggal di Indonesia, berbakti buat negara ini, berkontribusi, mengabdi. Karena cinta itu bukan karena kita mencintai seorang wanita itu bukan karena cantik atau jelek. Kita cinta itu karena kita berkomitmen untuk mencintai dia. Cinta yang dibangun dengan komitmen, pernikahan yang dibangun dengan komitmen itu jauh lebih langgeng daripada pernikahan yang dibangun atas dasar perasaan aja. Dia cantik kita cinta, dia jelek kita tinggalin. Gak boleh dong. Kalau sudah jadi istri kita biar dia keriput-keriput tua ya ini udah kita harus komit untuk mencintai dia. Itulah hubungan warga negara dengan negaranya. Seburuk-buruk sekeriput-keriputnya negaramu, komitmenlah untuk mencintai negara itu gitu. Jadi saya putusin untuk stay di Indonesia. Saya putuskan untuk berkontribusi buat negara ini. Oke, Bang. Gitu. Lu melihatnya bagaimana ini? Kan LPDP ini juga menjadi investasi SDM. Secara desain. Ingin menciptakan manusia atau masyarakat yang sangat terdidik karena mendapatkan bantuan pendidikan baik sekolah di dalam negeri ataupun di luar negeri. Kalau hasilnya seperti ini, atau bisa kita katakan seperti tidak ada nilai nasionalismenya, apakah ini bagian dari sebuah kegagalan yang sedang dilakukan LPDP untuk melakukan investasi sumber daya manusia, Bang? Kita terlalu dini untuk mengatakan ini kegagalan karena di balik 1-2 kasus seperti ini kan kita ingat bahwa ada sejak 2012 hingga sekarang itu ada lebih dari 58.000 penerima ya telah mendapatkan beasiswa dengan anggaran lebih dari hampir 200 triliun ya 130 triliun. Dari ribuan itu banyak kok yang berhasil, banyak kok yang berkontribusi buat negara, buat bangsa dan negara. Jangan sampai kita melakukan stigmatisasi dari kerja-kerja LPDP hanya karena 1, 2, 3 alumni yang istilahnya pencilan data ya, pencilan yang muncul kemudian kita melabeling bahwa LPDP gagal, LPDP tidak tepat sasaran. Coba lihat karya-karya alumni yang lain banyak. Saya pikir LPDP pun berbenah diri dengan cukup baik dari tahun ke tahun hingga hari ini mereka ada dengan sistem yang cukup baik. Gitu. Jadi memang ada perbaikan lah, dan ini adalah masalah yang muncul dari 1, 2, 3 orang yang sebenarnya nggak mewakili ribuan yang banyak tadi ya. Betul. Ingat bahwa sebagai penerima beasiswa itu kita punya tanggung jawab ada 3 ya. Pertama tanggung jawab moral untuk kembali berkontribusi terhadap Indonesia itu tertulis di kontrak persiapan keberangkatan. Ada klausul yang mengatakan ikut berkontribusi membangun bangsa dan negara. Salah satu indikatornya adalah dengan kembali dan mengabdi selama 2N+1. Ya kan 2N+1 itu kan teknisnya, tapi kan filosofis value-nya di atas adalah ikut berkontribusi membangun negara. Itu dulu value-nya kan. Nah itu tanggung jawab moral. Nah kalau kita tidak menjalankan apa yang tertulis di kontrak, maka kita melanggar asas kedua tadi, yaitu asas hukum. Kita tidak patuh pada kontrak dan regulasi yang mengikat kita. Kemudian yang berikutnya ada lagi, kita tidak patuh terhadap asas publik yang mana kita dengan menjadi privilege 58.000 dari sekian juta anak muda, ya 58.000 aja yang memperoleh beasiswa. Kita punya tanggung jawab publik, yaitu menjadi role model yang baik, menanamkan nilai-nilai kebencian tentang negara ini kepada publik. Sebagai penerima beasiswa LPDP kita melanggar ranah ketiga. Jadi tiga tanggung jawab tadi dilanggar oleh Bang Bil, oknum-oknum tadi gue tersebut. penasaran satu. Itu kan tanggung jawab moralnya adalah kembali ke Indonesia, 2N+1. 2N+1 ini apa nih? Jadi kalau kita belajar 2 tahun, Iya. kayak Mbak itu dia kan beasiswa kalau nggak salah 2 tahun, Oke. berarti N-nya itu 2, Oke. jadi 2 kali N, 2N berarti 4 tambah 1, 5. Dia harus at least 5 tahun. Di Indonesia. Di Indonesia. Baru boleh keluar lagi. Boleh keluar, tapi kan bukan itu. Asasnya kan, asas hukum itu kan ada asas within the line, ada asas beyond the line. Gimana tuh? Maksudnya within the line itu adalah asas yang tertulis itu 2N+1 itu untuk mentekniskan filosofi yang di atasnya. Above the line itu maksudnya begini. Jangan berkontribusilah membangun negaramu karena LPDP ini kan investasi. 2N+1 itu hanya untuk mentekniskan supaya kita bisa ngukur. Contohnya kalau ini kayak misalnya hubungan adik kakak nih. Iya. Orang tua bilang gini, Dek sayangi, Kak sayangi adekmu. Kan kakak nggak paham maksudnya sayangi apa. Baru ditekniskan, jangan pukul adekmu, ya kan. Jangan bentak adekmu, ya kan. Ketika kakaknya bilang saya sudah tidak bentak adik, saya sudah tidak
mukul adik, berarti sudah dong saya sudah sayang. Padahal bukan. Dia tidak mukul, dia tidak sayang, tapi dia cuekin adiknya. Dia nggak ngejagain adiknya. Itu kan berarti feel above the line-nya tidak dia patuhi. Kita kembali ke kasus LPDP, walaupun argumennya dia sudah memenuhi 2N+1, bukan berarti dia memenuhi asas above the line, asas value the real philosophy kenapa asas regulasi kontribusi ini itu ya. iya ada. Jadi bagi saya 2-3 miliar per anak yang dikumpulkan dari jualan UMKM mama-mama Papua, mama-mama Aceh, mama-mama Sumatera, bayar retribusi 1.000-2.000, ada tuh di NTT yang kemarin buka lapak depan rumah dimarahin Satpol PP karena gak bayar retribusi. Perjuangan orang-orang sekecil itu 1.000, 2.000, 3.000 rupiah terkumpul menjadi dana abadi dipakai untuk bayar seseorang 3 miliar rupiah. Apakah tega dengan asas saya sudah 2N+1 cabut untuk kepentingan dan kehidupan dia sendiri. Sementara jutaan mama-mama yang menangis untuk membayarin kamu kuliah itu masih dalam kesusahan. Jawab aja dengan hati nurani. 2N+1 doesn't explain your obligation dan tanggung jawabmu terhadap negara ini. Nah, karena itu juga Bang, karena ada semacam rasa atau nurani yang tergerak melihat apa yang sebelumnya dilakukan oleh kakak yang gak mau anaknya jadi WNI ini, banyak tuh komentar netizen yang bilang begini, kalau memang ini muncul dari pajak kami atau pajak teman-teman yang hidupnya berkekurangan gitu ya, kenapa sih LPDP itu harus diberikan kepada mereka yang mampu? Kenapa sih nggak diberikan saja kepada orang yang tetap cerdas tapi nggak mampu? Iya, kalau asas LPDP dia mulai ada semacam gerak timbangan moralnya berubah yang awalnya hanya untuk orang yang benar-benar berpendidikan cerdas gitu ya, karena pengen investasi SDM. Karena melihat kasus ini ada perubahan ini loh Bang, pandangan masyarakat. Kalau memang dari pajak kami udahlah kasih yang susah aja sekalian gitu loh. Abang gimana? Ya, variabel mampu nggak mampu tidak ada hubungannya dengan variabel kontribusi dan nggak berkontribusi gitu. Maksudnya apa? Maksudnya belum tentu kalau kita kasih ke anak yang nggak mampu, si anak yang nggak mampu ini otomatis akan menjadi tahu diri buat kembali berkontribusi. Bisa jadi dia makin silau. Karena tadinya susah, tiba-tiba ke Amerika, Inggris lebih bagus, hidupnya gajinya lebih gede, malah makin silau, bisa jadi. Tidak ada juga pembenaran atau bukti harafiah yang menunjukkan bahwa yang mampu dapat LPDP terus kemudian gak berkontribusi buat negara. Karena saya bisa sebut at least 10 lah nama teman-teman saya yang tadinya mampu memperoleh beasiswa dan mereka kembali membuat perubahan buat negara ini. Jadi ini sebenarnya dua variabel yang tidak saling berhubungan. Ya, kita kembali ke asas kenapa LPDP ini dibuat. LPDP ini melengkapi konstelasi beasiswa yang sudah banyak. Ada beasiswa afirmasi, ada BPI, ada macam-macam ya beasiswa yang lain. Lalu muncullah LPDP sebagai privilege scholarship untuk the intellectual elites of Indonesia. Intellectual elites maksudnya mereka yang terpilih secara brain, secara otak, secara prestasi, secara kapasitas, regardless mampu atau nggak mampu. Kalau lo masuk ke dalam top talent of Indonesia, negara berinvestasi buat dirimu untuk sekolah, keluar dan nanti balik lagi untuk membangun negara. Nah, itu falsafah dasarnya. Itu falsafah dasarnya kan. Tapi kan ada kejadian yang tadi kan, walaupun udah mengabdi 5 tahun dan nggak memahami apa maksud dari kontribusi, tetap keluar. Kalau misalnya tapi nggak ada hubungan sama mampu nggak mampu ya. Anggaplah dia nggak ada hubungan mampu nggak mampu. Tapi kalau misalnya ada dorongan standar etika yang lebih jauh, misalnya gak usah 2N+1 lah. Kalau perlu dia nggak boleh pindah warga negara, kan nggak bisa juga kita menghalangi. Sebenarnya bisa kayak gitu ya, tapi tidak ekstrim kayak China. China Gimana? itu. Ada contoh. China itu dia selama lebih dari 2 dekade mengirimkan orang-orangnya untuk sekolah ke Amerika kan. Kemudian dia bikin gerakan balik kampung tuh, ketika China mengalami kemajuan eksponensial kemarin itu salah satunya ditopang oleh SDM yang sudah diinvestasi selama 2-3 dekade sebelumnya. Dan mereka melakukan headhunting langsung ke Amerika, Inggris, Eropa untuk mengambil talenta-talenta Cina itu yang sudah kerja dan berkontribusi di sana untuk kembali dan membangun China, dan kita bisa lihat hasilnya. Oh, ada gerakan nih kayak gitu ya. Seperti sekarang. Dan itu sempat diikutin oleh Pak Ahok ya. Dengan Pak Ahok melakukan headhunting buat kalau nggak salah untuk mengisi posisi-posisi penting di Jakarta, DKI Jakarta. Itu kalau nggak salah cycle-nya dan desainnya tuh mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Cina. Nah itu mungkin saja kalau kita bikin kontrak seperti itu, tapi tidak lagi menjawab, karena kan yang harus dijawab adalah kontribusi. Kontribusi bukan tentang lu balik selamanya atau nggak balik selamanya. Kalau balik selamanya tapi jadi beban negara, kalau balik selamanya tapi jadi kriminal, kalau balik selamanya tapi nilep duit rakyat, itu kan nggak berkontribusi.
Jadi lagi-lagi variabelnya tidak berhubungan. So apa sih Bang Billy maunya lo? Ya maunya gua adalah memilih partisipan secara selektif berdasarkan potensi dia untuk berkontribusi kembali untuk negaranya. Dan yang kedua, monitoring evaluasi jangka panjangnya itu mengukur seberapa besar dia telah berkontribusi. Gimana buat tuh cara negara. ngukurnya tuh? Seberapa besar dia telah berkontribusi? Iya, secara berkala dia harus melaporkan karya-karyanya dia yang dilakukan di masyarakat, impact yang dia lakukan di masyarakat, apa yang sudah dia perbuat. Dibuat kayak Iya. laporan bulanan atau tahunan Dan gitu ya? dibikin jadi KPI, kalau nggak tercapai KPI balikin berdasarkan KPI yang tidak tercapai sesuai dengan kontrak beasiswanya. Seperti itu. So, tadi kamu bertanya terkait desain negara ya, mampu nggak mampu, ya kontribusi nggak kontribusi. Iya. Nah sekarang izinkan saya untuk menjawab dari sudut pandang saya sebagai individual. Iya. Yang mana menurut hemat saya anggaran hingga 130 triliun itu ada baiknya diberikan kepada mereka yang nggak mampu dan pintar, nggak mampu dan pintar dan mau berkontribusi. Gak mampu, pintar dan mau berkontribusi. Wah ini canggih banget kalau tiga-tiganya ada tuh. Jadi lupakanlah yang mampu, bayar sendirilah yang mampu lah. Yang gak mampu, pintar Yang mampu izin bayar sendiri dulu ya. Bayar sendiri dulu lah, Izin mampu lah, lah. Ya jangan pakai izin, uang izin. negara, izin ya. Kayak gitu. Itu kita akan menguplifting dan melakukan intervensi social mobility, upward social mobility yang efektif sekali. Akan lebih breakthrough karena Perspektif pribadi ya. perspektif pribadi gitu. Nah, satu anak, bayangkan bro, satu anak itu habis 2-3 miliar untuk sekolah ke luar negeri ya. Sementara kalau S1 di dalam negeri di kampus yang rata-rata kampus kita itu 150-200 juta. Untuk satu. Itu udah termasuk biaya hidup bulanan, termasuk biaya SPP yang rata-rata 6 jutaan Iya. per semester. Lu totalin semuanya itu 200 juta Ya, untuk kira-kira. satu anak. 3 miliar bagi 200 juta itu 150 untuk satu orang dikirim LPDP ke luar negeri. Ada 150 anak Indonesia yang gak bisa pakai uang sebanyak itu untuk bisa S1. Ingat bahwa kita hanya 6-11% populasi anak muda Indonesia yang berijazah S1. Jadi intervensi untuk menambah nilai S1 itu bisa lebih breakthrough kalau tadi dikonversi menjadi anak-anak untuk bisa sekolah dalam negeri dan mengakses pendidikan S1. Dan diutamakan anak-anak yang gak mampu. Nah nanti pertanyaannya lagi, terus yang S2 gimana? Ya S2 kan kita bisa kolaborasi dengan beasiswa-beasiswa. Ini saya kan mengundurkan diri sebenarnya. Saya award LPDP PK 128. Saya mengundurkan diri bukan mengundurkan diri dari program doktoral. Jadi di program doktoral saya lanjut, saya bayar sendiri. Oh canggih. Iya, dan saya mengembalikan uang negara. Karena saya merasa ada banyak anak lain yang lebih layak dan lebih membutuhkan dari saya, daripada saya. Dan saya pikir dengan saya membayar sendiri uang kuliah tersebut, itu jatah saya ini bisa dipakai oleh mereka-mereka yang lain yang lebih membutuhkan. Seperti itu. Nah yang mampu, kalau nabung-nabungnya rajin, bisa lah Ya. bayar sendiri gitu. Nah yang penting rajin menabung, keuangannya diatur dengan baik gitu. Itu yang pandangan perspektif lu percaya kalau misalnya pintar, kurang mampu dan mau berkontribusi menjadi salah satu syarat yang mungkin LPDP harus perhatikan tuh dari sekarang. Kalau misalnya ingin menargeting orang-orang yang akan menerima itu kan. Betul. Nah, Bang, gimana juga kalau misalnya begini, bisa nggak sih LPDP itu sampai mengatur ranah privatnya orang? Yang kayak bilang tadi kan kalau di China itu ketika mereka udah sekolah ke luar negeri ada semacam program untuk balik kampung, membangun kampung. Tapi kan ada juga udah selesai LPDP balik ke Indonesia nggak tahu mau ngapain Bang. Ngapain ya? Daftar PNS ya? Atau kontribusinya gimana? Kan pasti ada kebingungan. Karena mungkin setelah oke lah disekolahkan, dibayarkan, tapi setelah pulang so what? Apakah ada semacam programnya Bang? Aku jarang dengar sih, mungkin ada tapi aku nggak tahu. Apakah ada program macam kalau udah selesai kuliah kita siapkan ruangnya, kontribusinya di sini. Kita siapkan ruangnya, kontribusinya di sini. Ada nggak sih Tapi hal semacam tidak itu? fair kalau bahkan Ini sama kayak sekolah ikatan dinas gitu loh Bang. tapi tidak fair kalau bahkan negara pun harus menyediakan lapangan pekerjaan untuk 58.000 orang ini ya. Karena multiplier effect dari 58.000 orang ini harusnya mereka menjadi pencipta lapangan kerja gitu. Kalau memang negara harus menyediakan dari sekolah rakyat disediakan, SMA disediakan, Pembantuan modal usaha S1 gitu disediakan, terus sekolah S2 keluar disediakan, pulang pekerjaan disediakan, sekalian aja minta istri ke negara. Biar disediakan rumah sekalian, mobil, udah mau disediakan semua.
It doesn't make sense. Kayak at least di angkatan saya bro, Iya. ada sekitar 5, 6, 7 orang yang bahkan menciptakan lapangan pekerjaan. Iya. Saya izin sebut nama sisterku ya, Iya. satu angkatan PK127. Ini yang paling canggih ya? Iya, walaupun semua canggih ya. Oke. Semua canggih, izin PK127, 128 Iya. gokil ya LPDP. Gokil. Tapi saya mau sebut satu nama ini, namanya Jane, dia pendiri konstruksi.ai. Konstruksi.ai. Iya, dia pulang dari Amerika, dia belajar di Purdue University. Dia belajar tentang teknik sipil dengan profesor yang belajar tentang bagaimana membangun konstruksi di Mars. Itu profesor yang ngajarin Konstruksi dia. di mana? Mars, di planet Mars. Jadi belajar bagaimana membuat struktur bangunan. Iya. Jadi apa namanya outer space civil engineer. Iya. Balik-balik si Jane ini kan bisa aja daftar PNS kah, daftar apa, orang lulusan Purdue gitu. Iya. Kampusnya Newton, Iya. ya kan, bisa dia di mana. Tapi apa yang Jen lakukan? Dia membuat sebuah teknologi AI untuk memonitor pekerjaan proyek-proyek agar lebih efisien, jangan dikorup, lebih tepat waktu. Dan lebih hebatnya lagi, Jen merekrut anak buahnya yang mana pernah sekantor sama saya itu 20-an orang anak buah. Can you imagine a woman, seorang perempuan yang namanya Jen dari Indonesia Timur, dari Ambon, tinggal Jakarta, merantau, lalu merekrut anak-anak Jakarta 20 orang, diberikan pekerjaan dengan satu orang gaji 10 jutaan. Itu Create yang harusnya, job. itu yang harusnya dilakukan. Iya, 10 orang ini gak dapat LPDP kayak Jen. Jen memberikan mereka penghidupan. So doesn't make any sense for me kalau LPDP pun mengatakan pemerintah harus menyediakan ruang dan pekerjaan buat saya. Sekalian aja istri suami dikasih buat lu, bayar mas kawin juga dikasih negara. Rumah sekalian dicicilin sama negara, begitu maksudnya. Iya. Tapi ada Bang Billy, ada nggak yang pulang? Nih aku kan nggak tahu, tapi mungkin Bang Billy tahu. Ada nggak yang pulang dari LPDP luar negeri sampai di negara ini walaupun udah pulang dia bingung? Kalau ada kenalin dong sama saya. Oh, berarti semuanya dalam hal ini. Setahu saya di angkatan saya, at least saya tidak melihat. Enggak, maksudnya ini seperkenalan. Aku juga nggak tahu. Iya, tapi di nggak angkatan ada ya? di angkatan saya nggak ada satupun Nggak ada yang satupun pulang ya? bingung-bingung. Pasti mereka udah punya tujuan apa yang mau dilakuin ya. Iya, ada yang Imam Santoso tuh sahabat saya loh, influencer pendidikannya, Iya. yang sering muncul di mana-mana itu bahkan dia melakukan pekerjaannya beyond menjadi lecturer pulang dari LPDP, dia menjadi influencer, menjadi orang yang mempengaruhi anak-anak kurang mampu agar semangat belajar gitu dong. Oh iya. Iya kan? Jadi kalau misalnya ada orang menerima LPDP, udah kembali ke Indonesia, terus pergi ke luar negeri lagi dan memilih menjadi apa ya? Memilih anaknya menjadi WNA itu anomali berarti ya? Ya, menurut saya dia tidak mematuhi 3 asas tanggung jawab tadi, moral, hukum, dan publik. Dan dia cuma pencilan data gitu. Iya, karena semua mata lagi ke sana kan, seolah-olah. Ya iya, ini uang semua orang. Iya, uang semua orang. Iya, tapi saya udah balikin ya. Maksudnya saya sudah mengundurkan diri ya. Jadi ya ini uang semua orang. Orang berhak masang mata. Ini uang rakyat Indonesia, berhak. Rakyat Indonesia berhak untuk memantau semua penerima LPDP. Oke, ini pertanyaan gue juga masih di dalam kasus yang kakak-kakak kabarin rame. Kabarnya suami juga mau mengembalikan dana. Iya betul, akhirnya diminta pertanggungjawaban untuk mengembalikan. Nah, aku nggak tahu gimana sih teknis pengembalian dana itu, apakah 100% atau abang tahu nggak sih gimana, kan abang Nanti ada hitungannya, karena saya pun masih dalam proses perhitungan berapa yang harus saya kembalikan ke negara. Oh gitu. Jadi ya? mereka akan menghitung, kemudian mungkin kalau ada bunga dan biaya-biaya tertentu itu ditambahkan, dan kemudian pasti bayarnya lebih lah ya. betul ya. Oh, iya, Negara juga baik loh. Negara juga bisa memberikan kesempatan buat kita menyicil kalau memang kita secara tidak mampu secara finansial. Oh. Gitu. Oke. Dan itu harus dibuktikan dengan ketidakmampuan kita untuk membayar baik kurang baik apa negara buat kita kan, seperti itu. Oh iya, jadi ada mekanisme nyicil juga kalau Iya. balikin ya. Tapi banyak yang juga membayar langsung seperti itu. Cuman mengembalikan atau nggak mengembalikan bukan itu goalnya kan. Goalnya adalah berkontribusi sebenarnya. Balik dan bangun Indonesia. Gitu. Itu poin yang menurut aku juga sebenarnya ini menjadi kewajiban dasar bagi siapapun yang menerima beasiswa negara sih. Selain LPDP kan banyak jenis beasiswa negara lainnya kan. Iya. Ya kan, kalau anak satu tuh ada beasiswa unggulan lah dari kementerian. Ada yang dari Kementerian Agama juga ngasih beasiswa kepada madrasah aliyah, dan banyak jenis beasiswa sih selain LPDP yang sebenarnya itu juga berasal dari APBN, yang dimana itu juga berasal dari pajak rakyat, yang sebenarnya untuk melakukan kontribusi itu adalah hal dasar yang mestinya dilakukan. Tapi mungkin LPDP banyak yang berhasil memberikan lapangan pekerjaan dan sebagainya. Tapi kan begini juga Bang Billy, ada gimana ya bilangnya ya? Ada orang yang menerima LPDP terus keluar kayak kakak yang tadi itu apa sanksinya? Kalau kata Purbaya kan
ini sanksinya di blacklist dari seluruh pemerintah. Oke, apakah blacklist saja? Enggak. Oke, pengembalian uang suaminya. Terus sanksinya blacklist. Apa maksudnya? Apakah metode hukuman bagi mereka itu pengembalian dana aja, nggak ada hukuman lain? Ya, Aku nggak pernah baca kontraknya. Ya kalau saya sih sebagai aware di LPDP dan merasa kan pada saat kita mengikuti seleksi LPDP dan kita memperoleh pengumuman kalau kita tuh satu yang terpilih dari sekian ratus ribu yang daftar, itu ada kebanggaan luar biasa bahwa saya termasuk dihitung oleh negara sebagai talenta terbaik. Jadi the value of receiving LPDP one of them adalah pride sebagai yang terpilih dan terbaik dari bangsa ini. Bagi saya, ketika seluruh negara warga masyarakat merosting dan mendowngrade dan mempertanyakan seluruh asas tadi, moralitas, hukum dan yang lain-lain, itu sudah sangat berat sekali bagi saya hukuman secara mental dan psikologis. Karena ingat dia masih WNI, dia akan pulang ke Indonesia. With With all these incidents, with all these events, bayangkan perasaannya, bayangkan perasaan keluarganya. Bagi saya itu jauh lebih berat dari hukuman apapun sudah. Itu yang terjadi. Terlepas dari blacklist, mengembalikan dana segala macam, ketika kita kehilangan marwah itu saja sudah berat sekali. Iya sih. Gitu. Kita kembali kepada kontribusi. Berarti Yayasan Kitong Bisa bagian dari kontribusi. Walaupun saya mendirikan Yayasan Kitong Bisa jauh sebelum apply LPDP. Oh. Seperti itu ya. Walaupun sekarang masih jalan ya menjadi ini ya Bang ya. Masih sudah 13 tahun, jalan 14 tahun. Kalau misalnya nih tadi yang Abang bilang, lebih baik kalaupun pada akhirnya mereka harus kembali dan berkontribusi, mungkin perlu dibuat report. Ya kan? Betul. Kalau Bang Billy disuruh atau diminta report, apa yang bakal Bang Billy report? Banyak sekali ya, maksudnya bukan sok paling kontribusi ya, cuman misalnya kalau Kitong Bisa, kita sudah mendidik 6.000 anak kurang mampu untuk bisa bersekolah sampai lebih canggih dong mereka dibanding Kajen tadi. Enggak dong. Jadi Jen itu melengkapi ekosistemku. Jadi aku yang pendidikan dasar sampai menengah sampai lulus, Jen itu kan menyerap tenaga kerja, jadi hebat. Dia juga hebat. Saya juga mendirikan program beasiswa Bili Membrasar, yang mana uang gaji saya, uang penghasilan saya tabung-tabung, saya pisahkan, saya membayarkan kurang lebih 40 anak untuk bisa sekolah di berbagai S1 di Indonesia. Sebagian besarnya, hampir semuanya tuh anak kurang mampu. Lalu disponsorin CSR juga, jadi totalnya 92 sebenarnya. Kita beasiswakan setiap tahunnya. Itu kalau LPDP, kalau Kitong Bisa. Kalau untuk kontainer tuh kita sudah mengumpulkan lebih dari 50 ton sampah dan kita recycle untuk Indonesia Timur di wilayah Bali dan Biak. Terus kalau untuk yang lain-lain seperti kalau di pemerintahan, selama saya menjabat sebagai staf khusus presiden, saya sudah merumuskan dan merekomendasikan 39 rekomendasi kebijakan. Pas zaman era Pak Jokowi, membuat saya memperoleh Satya Lancana Wirakarya di tahun 2024, bentuk penghargaan dari udah banyak lah kontribusi Bang Billy ya. Lalu puji Tuhan saat ini pun dipercayakan untuk beberapa posisi, termasuk Batam kemarin sebagai tenaga ahli investasi dan pengusahaan Batam, bersama dengan tim membantu Pak Deputi Investasi dan Pengusahaan, kami mendatangkan lebih dari target yang ditargetkan Presiden. Presiden menargetkan 60 triliun, kami mendatangkan 69 triliun investasi untuk Kota Batam, 115% dari target. Udah banyak kontribusi gitu. lo Bang. Iya, dan banyak inovasi-inovasi lain itu yang sudah terjadi. Minta pendapat pribadi dong Bang, kalau misalnya kontribusi yang ingin dilakukan tuh, kan misalnya pulang dari LPDP, dia harus ke dalam negeri, harus ke Indonesia berkontribusi. Kalau misalnya dia punya pandangan begini, kayaknya kalau udah dapat LPDP, aku akan coba cari pengalaman deh ke luar negeri aja. Itu sudah ada mekanismenya. Sudah ada mekanisme? Sudah ada mekanismenya. Gimana tuh? Coba ceritain. Jadi LPDP memberikan mekanisme untuk, kalau kita kan ada di Amerika ada 2 visa, F1 sama J1. Oke. F1 itu nggak ada mekanisme tersebut. Ada J1, sorry kebalik. Gimana? J1 nggak ada mekanisme OPT namanya. OPT itu Optional Practical Training. Oke. Terus kalau F1 ada. Nah rata-rata anak-anak LPDP itu diberikan fasilitasi untuk kita nge-apply OPT. Yang mana kita J1 ini ya? Iya, yang mana kita bisa bekerja hingga 2 tahun di luar negeri yang namanya Optional Practical Training tersebut. Tapi setelah itu harus balik. Ini dia ngambil pekerjaan itu setelah lulus? Setelah lulus dia mengambil pekerjaan selama 2 tahun dalam rangka mencari ilmu gitu-gitu. Pada akhirnya harus balik lagi. Dan dikontrol sama Amerika oleh Departemen Imigrasi. Dilaporkan juga ke Imigrasi Indonesia. Iya, dia harus balik atau nggak balik gitu. Betul, ya. Iya.
Kalaupun pada akhirnya setelah 5 tahun dia balik bekerja, terus dia kembali ke luar negeri lagi, terus kembali bekerja di sana, itu kan boleh aja ya? Boleh aja, tapi kan tadi kita sudah membahas tentang asas hukum above the line and within the line. Iya. Jadi dia tidak mempergunakan hati nuraninya dengan mengatakan yang penting saya sudah memenuhi 2N+1 maka saya berhak untuk keluar negeri. Dia nggak paham tentang apa itu kontribusi buat negara. Kan tadi kita udah pengandaian analogi. Kita bilang dek sayangnya kak sayangnya adekmu. Jangan pukul adekmu ya. Dia nggak pukul, tapi dia siram air. Iya, dia nggak melanggar hukum, tapi dia melakukan hal yang lain gitu. Iya tapi dia siram air. Dia bilang kan ibu bilang saya jangan mukul adik. Berarti kalau saya nggak mukul adik berarti saya sudah sayang dong sama adik saya. Ya, tapi ibunya menjelaskan, tapi kamu siram air ke adik kamu. Itu sama seperti itu. Hukum itu ada asas tertulis, ada asas tidak tertulis. Asas tidak tertulisnya adalah berkontribusi. Jadi kalaupun dia memenuhi 2N+1 tapi dia kabur ke negara lain, dia melanggar azas dari janji dan kontrak dia kepada negara ini. Kasih tips dong untuk orang yang melakukan itu, Bang. Sebenarnya saya sudah pernah melakukan peringatan yang keras juga kepada teman-teman di tahun 2024 sebelum saya mengundurkan diri ya. Itu saya mengatakan dan saya bertemu langsung face to face dengan beberapa. Oh iya? Beberapa. Kita tahu saya sebut nama lah. Iya, gak usah sebut nama. Saya bilang kalian gak rasa malu ya sama mama-mama Papua, mama-mama Sumatera, mama-mama Jawa. Itu yang jualan-jualan itu mereka bayar retribusi loh. 1.000, 2.000, 5.000 mereka bayar retribusi pasar. Jadilah penghasilan negara, jadilah dana abadi bayarin kuliah kamu. Terus kamu kabur demi kebahagiaanmu sendiri. Terus kita membiarkan mama-mama kita itu susah di sana. Mereka berharap kita balik kan, membalikan keadaan buat mereka. Tapi kan pemerintah begini. Lagi-lagi blaming the government. Menyalahkan pemerintah itu bro hal yang mudah. Sangat mudah sekali. Sekarang nih kalau diriku jadi oposisi dan lo undang ke podcast, berkata-kata kasar tentang pemerintah tuh mudah bagi gue. Bisa lebih canggih gue dari narasumber lo yang sebelum ini kemarin itu. Kalau cuma sekedar culas ke pemerintah, gampang ya. Gue lebih pintar dari dia untuk berkata-kata lebih kasar. canggih lah ya. Iya, tapi masalahnya Tuhan berkata lain. Nasib gue tuh di government. Dan orang mungkin, ada perannya. Iya, dan mungkin ada juga pesan dari orang tuaku. Buatlah perubahan dari dalam. Ya kalau misalnya kan dulu saya pernah jadi panitia Natal nih di Papua SMP. Ketuanya tuh nggak becus kerjanya. Saya ini seksi pengumpulan dana. Oke. Terkumpul dana udah namanya saya jago jualan ya. Seksi paling susah tapi lu bisa atasi ya. Iya, karena memang saya anak penjual kue. Jadi kalau namanya jualan dan bikin fundraising tuh hal yang mudah bagi saya. Sudah datang duitnya ini, ketuanya itu rapat nggak pernah masuk. Bingung bikin event acara nih apa, teman-teman divisi acara protes. Ini uangnya bagaimana ngontrol? Bingung, pokoknya ketuanya tuh serba bingung. Udahlah, saya benci banget sama dia, kata saya ke bapak. Saya mundur aja. Terus bapak gue bilang, kalau kamu mundur berarti kamu bukan pemimpin yang amanah. Pemimpin yang amanah adalah dalam segala situasi kamu bisa membuat perubahan yang baik. Pengaruhi dia dari dalam. Bapak gak mau nasihatin kamu bagaimana caranya. Lakukan bagaimana kamu bisa pengaruhin dia. Dan itu merupakan sebuah bentuk psychological maturity, mental exercise buat saya untuk mempengaruhi ini anak. Untuk ini lo bikin rapat, ini lo bikin notula rapat tanpa saya jadi ketua. Saya di belakang aja. Ini lo bikin notula rapat, ini lo bikin rancangan acara. Sampai acara Natalnya jadi. Seperti itu. Itu yang menjadi pegangan buat saya nasihat orang tua bahwa kita bisa berkomentar tentang ketua yang buruk. Dia gak bisa jadi ketua, dia bodoh. Kata-kata gitu kan gampang. Itu ketua bodoh tuh. Gak bisa. Tapi bisa gak kalau kita di posisinya jadi ketua, kita mampu gak melakukan tugas seperti itu sampai kita bisa bilang label dia bodoh. Instead, kenapa gak kita masuk dan bantu? Itu yang saya putuskan selama hampir itulah yang dirimu pegang sebagai prinsip siapapun presidennya NKRI harga mati. Mantap. Bangun negara ini. Mantap, ini dia Bang Billy yang gue kenal nih yang begini harusnya. Bang Billy yang gue kenal nih harus begini lakukan. Tapi kalau pemimpin saya dihina marah saya. Ketua saya tuh dihina walaupun dia memang gak bisa kerja, tapi kalau dihina harus marah kita. Itu asas loyalitas. Itu yang Bang Billy yang gue kenal. Iya. Memang begitu dia. Tapi orang kan pasti mikirnya jilat-jilat supaya dikasih jabatan. Enggak juga kok. Gue kenal enggak juga. Bang, ini pertanyaan lebih lanjut. Nah, LPDP pasti tertekan menerima kabar yang gak enak ini kan. Maksudnya kabar tentang yang kemarin di luar negeri tentang LPDP, tentang berbagai hal tentang kontribusi. Karena aku nggak tahu apakah LPDP akan melakukan evaluasi total menurut pandanganmu aja? Mereka selalu melakukan continuous improvement, brother. Mereka selalu melakukan evaluasi berkala. Dia selalu berkala ya? Betul, LPDP yang sekarang jauh banget berbeda dengan LPDP yang dulu.
contoh nyatanya adalah mereka bikin sistem e-beasiswa. Iya, beasiswa itu digitalisasi untuk memonitor dan berkomunikasi dengan peserta beasiswa yang ribuan itu. Oh iya? Iya, pertama saya daftar nggak ada bro. Sekarang sudah ada beasiswa. Saya kemarin mengajukan pengunduran diri, tak cepat banget, shot gitu. Oh iya. Terus mereka bikin juga monitoring paspor kerjasama dengan imigrasi. Jadi mereka tahu lu ada apa nggak ada di Indonesia. Itu ada sistem digital yang mereka desain. Udah jauh lebih bagus, canggih. Oh, Gitu saya lihat Pak Dwi Larso, teman-teman LPDP sudah bikin banyak sekali perubahan terobosan-terobosan. Kejadian-kejadian ini malah akan makin memperkuat sistem mereka. Gitu. Terakhir dari gua Bang, berikan dulu semangat ke pengurus LPDP nih biar nggak tertekan karena isu ini kan. Kasih lu semangat Bang ke teman-teman pengurus, bukan teman-teman penerima LPDP, tapi direktur LPDP dan kawan-kawan. Kalau untuk direktur LPDP, saya tadi sampaikan appreciate bahwa sudah banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Jangan menganggap kejadian-kejadian ini sebagai sebuah bentuk pukulan yang menjatuhkan, tapi justru malah akan semakin memantapkan LPDP untuk menjadi beasiswa yang tata kelolanya bisa jadi yang terbaik. Terima kasih juga kalau Mbak Saset ya ini tidak mengangkat atau tidak muncul pun kita nggak pernah tahu bahwa mungkin ada banyak sekali orang yang mengganti kewarganegaraan dirinya dan anak-anaknya. Ya jangan orang kayak Mbak ini banyak, cuman nggak terekspos aja. Efek gunung es kan, ternyata banyak gitu kan. Tapi kejadian ini membuat LPDP jadi mawas diri, jadi aware, jadi makin tracing. Apalagi sampai Pak Purbaya juga ikutan komentar kan. Pak Purbaya di mana-mana ikut komentar Bang. Iya, ini Pak Purbaya. Jadi kan kebetulan saya kan alumni ITB juga dan di grup ITB itu mereka bikin jokes kan, yang bikin pelanggaran suami istri alumni ITB. Yang ngelaporin akunnya tuh anak ITB. Yang menampung laporannya direktur LPDP ITB juga. Yang marah-marah minta diganti duitnya Pak Purbaya anak ITB juga. Jadi saudara ini. Jadi ini masalah anak ITB aja. Anak UGM UI nggak peduli ya. Aku juga ngundurin diri. Aku ngundurin diri aja lah, balikin duit negara gitu kan. Bang Billy sekali lagi terima kasih banyak telah hadir, atas insight-nya juga terima kasih banyak. Mudah-mudahan sukses terus dan see you on top lah. Terima kasih. Terima kasih Bang Billy. Ya, terima kasih banyak teman-teman Retorika Show. Sampai jumpa.